Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang setiap hari senantiasa kita memohon perlindungan dan pertolongan Allah atas semua kejelekan dan keburukan, baik itu berasal dari diri kita maupun berasal dari lingkungan di luar kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia. Dialah kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarga, sahabat dan kita pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Baik, anandaku semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kalian akan mengikuti PAT Matematika dan SBDP ya. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan rangkuman materi matematika tentang teknik pengumpulan data. Ya, sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa pengertian dari data? Data adalah sekumpulan bilangan atau kata yang didapat dari hasil menghitung, mengukur atau mencatat sebagai bagian dari sebuah proyek, survei, atau eksperimen atau penelitian ya. Nah, secara garis besar data dibagi menjadi dua, data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung, misalnya pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan, namun dapat juga merupakan hasil dari laboratorium. Ya, itu perbedaan antara data primer dan data sekunder. Jadi kalau data primer langsung diperoleh, namun kalau data sekunder itu merupakan data yang sudah ada, tercatat di dalam suatu buku. Ya, bagaimanakah caranya untuk mengumpulkan data? Teknik pengumpulan data ada beberapa ya, yang dikenal saat ini adalah tes, wawancara, pengisian lembar, kuesioner, dan juga pencatatan langsung. Ya, teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang kita gunakan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang akan kita ambil datanya. Untuk tes, teknik pengumpulan data dengan tes, setiap akhir pembahasan guru mengadakan ulangan harian. Pada akhir semester juga guru memberikan tes. Tes digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Hasil tes akan mendapatkan data skor siswa ya. Kemudian wawancara. Nah, ini di sini terlihat ada beberapa siswa sedang melakukan praktek wawancara terhadap seorang ibu penjual makanan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Biasanya ini dilakukan apabila pengumpulan datanya tidak terlalu banyak ya. Kemudian kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi. Ya, Ustazah yakin anak-anakku semuanya sudah pernah ya mengisi kuesioner. Ketika kalian di awal masuk kelas 5 itu ada beberapa kuesioner yang harus diisi. Kemudian, angket atau kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data yang relevan, valid itu dapat dipercaya, datanya sesuai dengan kenyataan dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, di sini Ustazah kasih contoh kuesioner. Apakah Anda pernah menggunakan KRL komuter lain? Nah, di sini pernah, tidak pernah. Kemudian seberapa sering Anda menggunakan KRL? Nah, data yang
dicantumkan dalam kuesioner ini terbagi menjadi 3, kuesioner terbuka, tertutup, dan campuran. Kuesioner terbuka itu daftar pertanyaannya diberikan kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapatnya mengenai pertanyaan yang diajukan. Jadi apabila kuesioner terbuka ini responden itu diberikan keleluasaan untuk menjawab. Kemudian kuesioner tertutup. Ini daftar pertanyaannya yang alternatif jawabannya itu sudah disediakan oleh peneliti. Ya. Jadi responden hanya membubuhkan tanda centang. Biasanya seperti itu. Kemudian kuesioner campuran. Ini jawabannya bisa ada yang responden bisa menjawab, kemudian ada yang sudah jawabannya ditentukan oleh si peneliti tersebut ya. Itu adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara kuesioner. Kemudian pencatatan langsung. Ya, di sini ada beberapa siswa sekolah dasar yang sedang melakukan pencatatan tinggi badan serta berat badan. Pencatatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Jadi pencatatan langsung itu biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasilnya langsung dicatat. Contohnya tinggi badan serta berat badan. Ya, itu adalah teknik pengumpulan data. Ya, Ustadzah akan back. Nah, ini Ustadzah pencet back ya, kalian cermati lagi. Jadi ada secara tes, kemudian wawancara, kuesioner, dan pencatatan langsung atau observasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran atau diagram gambar. Ya, atau biasa disebut dengan piktogram. Ya. Di bawah ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Ya. Ini. Kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel, ya. Jadi dari data yang tertera atau data yang sudah dicatat ini akan disajikan dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 3 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 5 ada 4 siswa dan sebagainya menurut data yang sudah dicatat. Oke. Nah, data tersebut juga bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu. Ya, Ustadzah ulang lagi. Diagram garis adalah diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak tertentu. Nah, ini misalnya ya, data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 tadi, ya, yang mendapatkan nilai 4 ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 5 ada 4 siswa, nilai 6 ada 4 siswa juga, nilai 7 7 siswa, nilai 8 ada 11 siswa,
nilai 9 ada 8 siswa, nilai 10 ada 3 siswa. Ya, seperti itu. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang. Kalian lihat, ini dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang ini ya. Digambarkan vertikal. Vertikal itu garis tegak lurus dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu vertikal. Atau horizontal dengan lebar yang sama. Horizontal itu garis mendatar, ini lebarnya sama. Ya. Tadi masih ingat yang mendapatkan nilai 4 ada 3 siswa, mendapatkan nilai 5 ada 4 siswa, dan selanjutnya. Seperti itu. Kemarin juga kalian sudah pernah mempelajari cara menyajikan data ya. Kalian sudah pernah menggambar diagram garis, sudah pernah menggambar diagram batang. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Ya, kemarin juga sudah pernah belajar cara ini, kenapa nilai 7 bisa 18%, nilai 6 10% ya. Itu sudah dipelajari di pelajaran yang sebelumnya. Kali ini Ustazah hanya menyampaikan tentang teknik menyajikan data. Lanjut, data juga bisa disajikan dalam bentuk piktogram, adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan. Nah, itu lukisan atau gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Misal banyak siswa. Ini digambarkan seperti apa ini ya? Magnet U diletakkan secara horizontal nih ya. Seperti rantai. Simbol ini itu mewakili 2 orang atau 2 siswa. Jadi tadi nilai 4, yang mendapatkan nilai 4 ada 3 siswa. Ini 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, sudah ulang lagi. Tadi menyajikan data itu bisa dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, piktogram. Ya, itu adalah cara menyajikan data. Nah, sekarang bagaimana kita dapat membaca suatu data dari diagram, baik diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau dalam bentuk tabel. Ya, kali ini Ustazah akan memberikan contoh membaca diagram garis. Ya, di sini ada data yang ditampilkan dalam bentuk diagram garis. Ini ada berat badan sejumlah siswa. Nah, coba kalian tafsirkan dari diagram garis ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Berat badan yang dimiliki oleh siswa, berat badan maksimal yang dimiliki oleh siswa 44 kg. Kemudian bisa juga disimpulkan berat badan minimal atau siswa yang paling kurus di kelas tersebut, itu berat badannya 40 kg. Kemudian dari diagram garis ini juga bisa disimpulkan banyak jumlah siswa paling banyak itu berat badannya sebesar 43 kg. Kemudian siswa yang jumlah berat badannya yang memiliki
Berat badan 40 kg, ada berapa siswa? 6 siswa. Kemudian dari data ini juga bisa diperoleh jumlah siswa di kelas tersebut ada berapa. Kalian tinggal tambahkan, ini tarik garis ke sumbu X, 6 ditambah 12, kemudian ditambah 15, lalu ditambah 18, dan ditambah dengan 9. Nanti kalian jumlahkan. Ya. Kemudian bisa juga misalnya ada pertanyaan, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan kurang dari 42 kg? Berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan kurang dari 42 kg? Nah, tentu saja siswa yang berat badannya 40 dan 41. Kalian tinggal jumlahkan di sini. 6 ditambah 12. Jadi ada 18 siswa yang berat badannya kurang dari 42 kg. Ya. Lalu misalnya ada pertanyaan, berapakah berat badan yang dimiliki oleh jumlah siswa yang terbanyak? Nah, di sini dari diagram garis terlihat bahwa puncaknya itu di angka 18. Jadi jawabannya adalah 43 kg. Jadi berat badan sebagian besar siswa yang di kelas tersebut adalah 43 kg. Ya. Intinya membaca diagram garis itu kalian harus teliti, kalian cermati betul-betul data apa yang tertera di situ. Ya, oke. Lebih paham sekarang ya. Nah, sekarang Ustazah kasih contoh lagi membaca diagram batang. Ini tentang tinggi badan sejumlah siswa. Ya. Tadi pengertian dari diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan secara vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Nah, ini ada data tinggi badan beberapa siswa, kita hitung 8 tambah 12, 20 ditambah 10, 30 ditambah 16. Jadi 46 jumlah siswa di kelas tersebut. Ya, kemudian tinggi badan maksimalnya berapa? 132 cm. Lalu misalnya ada pertanyaan, berapa siswa yang tinggi badannya lebih dari 128? Yang lebih dari 128 cm itu berarti siswa yang tinggi badannya 130 cm dan 132 cm. Kalian tinggal lihat di data tersebut berapa jumlah siswa yang memiliki tinggi badan tersebut ya. Jadi 10 dan 16, jadi 26 siswa yang berat badannya lebih dari 128. Sama seperti membaca diagram garis tadi, ya, intinya kalian harus teliti dan kalian cermati betul-betul data apa yang tertera di diagram tersebut. Oke? Alhamdulillah, itu adalah materi PAT untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa kerjakan dengan teliti dan berdoa sebelum mengerjakan soal. Ya, Ustazah akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.